Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, dosen pengampu pada mata kuliah psikodiagnostika, yaitu Ibu Eva Meizara Puspita Dewi, SPSI MPSI Psikolog, Ibu Ramawati Syam, SPSI MPSI Psikolog, Ibu Astiti Tenriawaru, SPSI MPSI Psikolog, dan Ibu Eka Sufartiani Sijafar, SPSI MPSI Psikolog. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 kelas A akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai norma tes khusus. Dan sebelum kita masuk pada pembahasan pertama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Nah, yang pertama yaitu Aina Aulia Ramadhani, dan saya sendiri Aira Rizky Ayudila Aziz, Nurul Aizara, Umaira Azara, Ahmad Alif Satrio, Afifi Zakifa, dan Afif Muhammad Tahruna. Kemudian pada pembahasan yang pertama akan dibawakan oleh pemateri. Silakan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai norma tes. Nah, norma-norma pengukuran dalam psikologi merupakan penyebaran skor dari suatu kelompok yang digunakan sebagai satu tolak ukur untuk memberikan makna pada skor yang dihasilkan oleh individu dalam suatu tes. Nah, norma ini mengacu pada performa yang dilakukan oleh kelompok yang telah dilakukan pada jenis tes tertentu. Nah, di dalam sebuah tes, norma didasarkan pada distribusi skor yang telah diperoleh dari beberapa sampel individu yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, baik, untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan kelompok saya. Lanjut, jadi ada dua jenis tes norma. Yang pertama, norma-norma pengukur, yang pertama norma perkembangan dan norma kelompok. Norma perkembangan terbagi menjadi mental age, base age, nilai rata-rata pada kelompok usia tertentu, skala ordinal, criterion reference testing, dan expectancy bias. Sedangkan norma kelompok yaitu norma-norma pengukuran dalam psikologi yang jenisnya digunakan untuk mengetahui posisi subjek dalam distribusi sampel normatif. Sampel normatif adalah skor subjek yang dibandingkan dengan skor kelompok. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah norma pada tes khusus. Next. Yang pertama adalah norma dalam tes Bailey. Nah, jadi tes Bailey ini merupakan tes yang bertujuan untuk mengukur perkembangan bayi dari usia dini hingga umur 42 bulan atau 3,5 tahun. Nah, jadi ada beberapa norma yang diterapkan dalam tes Bailey ini. Yang pertama itu norma usia kronologis. Nah, jadi dalam norma usia ini mengacu pada usia tertentu bayi atau balita yang dikelompokkan dari usia 1 bulan hingga 42 bulan ya, atau 3,5 tahun. Yang kedua itu norma kinerja. Nah, jadi norma kinerja ini mengacu pada rata-rata bayi atau balita pada saat menjalani pengetesan. Nah, norma ini mengacu pada kinerja kognitif, motorik, dan bahasa pada bayi atau balita. Yang ketiga ada norma peringkat. Norma peringkat mengacu pada hasil diagnosa dengan membandingkan kinerja bayi dengan kelompok bayi yang lain sebagai referensinya. Nah, norma peringkat dari tes Bailey ini tertuju pada kelompok populasi tertentu, seperti terlahir prematur, atau terkendala kondisi medis tertentu, ataupun terlahir normal. Baik, untuk selanjutnya ialah norma-norma dalam tes prasekolah, di mana tes prasekolah ini merupakan tes psikologis atau tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetes kesiapan anak dalam memasuki masa sekolah. Ada beberapa norma yang diterapkan dalam tes prasekolah, di antaranya yaitu norma usia, kedua norma kinerja, dan yang ketiga adalah norma peringkat. Norma usia ini tertuju pada usia anak yang akan dites, di mana kelompok usia itu sekitar 3-6 dan juga 6-12 tahun. Untuk norma kinerja ini mengacu pada kinerja anak-anak yang dites. Norma ini bisa berupa penilaian terhadap kinerja verbal,
motorik, dan juga sosial dari anak. Nah, untuk yang ketiga ialah norma peringkat, di mana norma peringkat ini adalah norma yang dilaksanakan atau diterapkan dalam pemeringkatan atau pengelompokan anak-anak yang dites. Norma pemeringkatan ini biasanya dalam bentuk scoring sehingga dapat menilai kesiapan anak dalam memasuki masa sekolah. Nah, setelah mendengarkan norma tentang tes Bailey dan tes prasekolah tadi, kita masuk pada norma dalam tes untuk subjek disabilitas. Pertama itu ada kerusakan motorik. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa ada 4 tes untuk kerusakan motorik. Pertama itu ada tes Bender Visual Motor Gestalt, yaitu tes untuk mengukur kemampuan seseorang dalam mengkoordinasikan gerakan tangan dan mata untuk mereproduksi gambar yang kompleks. Yang kedua ada tes Halstead Rayton Neuropsychological Battery untuk mengevaluasi kemampuan seseorang dalam mengkoordinasikan gerakan tangan dan mata serta kemampuan untuk memproses informasi visual dan auditory. Selanjutnya ada tes Wisconsin Chord Sorting untuk mengukur kemampuan seseorang dalam menyesuaikan tindakan mereka dengan aturan yang berubah-ubah. Yang terakhir ada tes Grove Pegboard untuk mengukur kemampuan seseorang dalam menggunakan tangan mereka untuk memasukkan pin ke dalam lubang yang presisinya sangat penting. Nah, setiap norma dalam tes ini tuh berbeda-beda. Norma untuk tes Bender sendiri itu didasarkan pada data yang dikumpulkan dari populasi yang cukup luas dengan berbagai kelompok umur. Sedangkan untuk tes Halstead itu didasarkan pada populasi yang cukup besar dengan beragam dan berbagai tingkat pendidikan. Untuk tes Wisconsin ini didasarkan pada kelompok umur dan tingkat pendidikan. Begitupun dengan tes Grove didasarkan pada kelompok berbagai kelompok umur dan tingkat pendidikan. Misalnya tes Bender Gestalt itu untuk usia 4-10 tahun itu dipakai untuk tes perkembangan, sedangkan di atas usia 10 tahun itu untuk diagnosis klinis. Selanjutnya. Yang kedua ada kerusakan penglihatan. Di sini juga ada 4 tes, yaitu pertama ada tes Ishihara, yaitu tes yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan seseorang untuk membedakan warna, menggunakan serangkaian pola yang terdiri dari titik-titik berwarna untuk membentuk angka dan huruf. Yang kedua ada tes Snellen. Tes ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan seseorang untuk membaca huruf atau angka pada jarak tertentu. Yang ketiga ada tes tabel E yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan seseorang untuk membaca huruf atau angka dengan ukuran yang berbeda-beda pada jarak yang berbeda-beda. Dan terakhir ada tes contrast sensitivity untuk mengevaluasi kemampuan seseorang untuk membedakan perbedaan warna atau kecerahan. Nah, semua tes ini didasarkan pada normanya didasarkan pada data yang dikumpulkan dari populasi yang cukup luas dengan berbagai kelompok umur. Nah, terkecuali tes Ishihara yang juga didasarkan pada latar belakang etnis. Misalnya, untuk tes Snellen sendiri itu untuk anak usia 6 tahun atau lebih yang sudah bisa membaca huruf. Nah, jika diukur dengan kartu Snellen, anak tunanetra diklasifikasikan pertama itu ketajaman penglihatannya kurang dari 20/200 atau ketajaman penglihatannya lebih dari 20/200, kurang dari 20 derajat. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kerusakan pendengaran. Sini perbandingan norma HISKI untuk tunarungu dan pendengaran menunjukkan bahwa anak tunarungu sebagai kelompok menunjukkan tingkat kinerja yang lebih rendah daripada anak normal rentan usia 7 hingga 13 tahun. Next.
Selanjutnya ada keterbelakangan mental. Di sini kemampuan intelijensi anak cacat mental kebanyakan diukur dengan tes Stanford Binet dan skala Wechsler atau WSC, yaitu cacat mental ringan atau debil. Kelompok ini memiliki IQ antara 68 sampai hingga 52 menurut Binet. Sedangkan menurut skala Wechsler tingkat IQ-nya adalah 69 sampai 55. Selanjutnya ada cacat mental sedang atau imbesil. Kelompok ini memiliki IQ 51 sampai 36 berdasarkan skala Binet. Sedangkan menurut skala Wechsler memiliki IQ 54 sampai 40. Yang terakhir ada cacat mental berat atau idiot. Nah, cacat mental berat ini dapat dibedakan lagi antara anak cacat mental berat dan sangat berat. Cacat mental berat atau severe memiliki IQ antara 32 sampai 20. Ini menurut skala Binet. Dan antara 39 hingga 25 menurut skala Wechsler. Anak cacat mental sangat berat atau anak cacat mental sangat berat atau yang biasa disebut profound memiliki IQ di bawah 19 menurut skala Binet dan IQ di bawah 24 menurut skala Wechsler. Oke, baik. Setelah tadi telah dijelaskan yaitu pemaparan bagaimana itu norma tes pada hal umumnya dan juga norma tes pada tes khusus, yaitu pada tes Bailey atau tes bayi, kemudian juga ada pada tahap prasekolah, kemudian untuk subjek disabilitas, sehingga kita dapat simpulkan bahwa secara empiris itu norma itu ditetapkan dengan mengetahui apa yang sesungguhnya dilakukan oleh individu di dalam kelompoknya. Nah, norma ini merupakan suatu batas di mana terdapat dua hasil tesnya, yaitu yang pertama adalah skor, yaitu hasil yang diperoleh subjek dari suatu tes, dan juga skor mentah, yaitu atau hasil ataupun juga nilai yang sebenarnya didapatkan oleh suatu subjek dari tes untuk menilai dengan tepat posisi individu yang mengacu pada sampel yang tersandar, maka skor mentah diubah akan menjadi ukuran relatif. Oke, baik, itulah tadi pemaparan dari presentasi hasil diskusi kami, yaitu untuk norma tes khusus dan juga tadi pembagian-pembagiannya telah kami paparkan dan juga jelaskan dari presenter. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.